Bismillahirrahmanirrahim. ومن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعالى على هداه. ونعلم بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وعلمنا وجميع السلف الصالح في خير وعافية. اللهم زينا بالعلم جملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة. افتح لنا موجبات رحمتك وعزائمك. Kita kemarin suara jelas ya kan? Alhamdulillah suara jelas. Kita kemarin belajar syurut ijza al-hajar, ini biar kita paham di dunia ini kalau kita mau salat atau mau ibadah melaksanakan salat itu biar bersihin atau biar bukan maksud salat seluruh untuk bersihin badan kita atau baju kita ada tiga. Ini satu tadi batu, kita belajar batu. Yang berikutnya air, ini furudul wudu, air. Yang nanti datang itu turab, tayammum. Tidak bisa bersihin selain ini, pakai lain. Apa pakai? Pakai benzin tidak mungkin. Pakai jus tidak mungkin. Itu yang maksud namanya wasailut taharah. Tapi di sini langsung di furudul wudu. Furudul wudu. Nah, itu harus kita paham ada berapa masalah. Ya. Di sini berapa masalah fiqhiyah, bukan berapa masalah hidup, berapa masalah fiqhiyah. Fardu itu namanya apa? Artinya apa fardu? Al-fard lughatan an-nasib wal lazim. Al-fard di dalam bahasa Arab fil lughah al-fard itu nasib wal lazim. Apa itu nasib? Ini fulan ayahnya meninggal dapat dari warisan ayah gini. Namanya apa dalam bahasa Arab itu? Namanya fardu. Fardu, nasibun lazim, nasib. Bahasa Indonesia bilang apa? Bagian fulan ya kan? Bantu. Biar tidak salah. Ummala atau Yes, Karina? Iya, Syekh, bagian, Syekh. Bagian. Oke. Itu al-fardu lughatan di dalam bahasa. Al-fardu bagian fulan gini, bagian fulan gini. Itu fardu. Berarti di dalam ibadah artinya apa, Syekh? Ya, ini seperti salat, ini bagian salat. Salat kamu harus melakukan. Berarti fard itu jadi dua. Fardu itu bagian itu bagi dua. Ada yang fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu setiap orang muslim harus melaksanakan atau melakukan tersebut. Seperti salat itu. Salat itu fardhu ain. Artinya apa ain itu? Ain mata. Kata ain mata. Terus artinya apa fardhu ain? Ini untuk orang ini harus dia salat yang namanya fardhu. Salat fardhu ain, puasa fardhu ain, zakat fardhu ain, haji fardhu ain kalau bisa. Kalau itu. Terus fardu yang lain, fardu apa Syekh? Yang kedua fardu kifayah. Yang kedua namanya fardu kifayah. Apa itu kifayah? Kata kifayah cukup. Fardu tapi cukup. Ya, fardu kifayah itu kalau ada berapa orang melaksanakan tersebut atau hal tersebut sudah tidak ada dosa sama kita semuanya. Kalau tidak ada berarti dosa untuk atau kita dosa. Kita semua dosa. Saya kasih contoh fardhu ain. Fardhu ain ini seperti orang yang meninggal. Kalau ada orang meninggal, itu kita harus mandiin, ya kan? Harus masuk kuburan, namanya apa bahasa Indonesia? Bilang apa? Kubur, makaman ya kan, siap-siap itu untuk biar kita masuk ke kubur.
Nama bahasa Indonesia bilang apa itu? Nakbiruhu dalam bahasa Arab yakbirunahu. Itu namanya fardhu kifayah. Atau kasih contoh yang lebih jelas seperti Jum'ah. Madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i itu Jum'ah itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Lihat, ini perempuan tidak wajib pergi ke masjid. Jadi ini harus sama laki-laki. Ada contoh lagi tadi salat jenazah. Itu fardhu kifayah. Kalau ada berapa orang melakukan hal tersebut, sudah tidak ada dosa sama kita semuanya. Tapi kalau kita lihat ini fulan meninggal, enggak ada yang mau beli kafan atau mengurus orang yang meninggal, itu semuanya yang di kampung ini dosa. Harus harus ada yang bantu orang yang meninggal ini mandiin, beli kafan, masukin kuburan atau makaman. Itu namanya fardhu kifayah. Kalau ada berapa orang sudah cukup. Kalau tidak ada, ini berarti dosa sama mereka semuanya. Itu nanti kita belajar. Tapi syara'an hukmuhu al-fardh itu hukumnya apa? Ini yang kita harus paham, Akhwat di sini, ibu-ibu harus perhatian. Namanya ahkam syariah. Ahkam syariah itu ada 6. Ada 6. Tidak ada selain itu. Yang pertama itu al-fardh. Al-fardh itu juga namanya wajib. Dalam buku fikih bilang wajib. Seperti salat itu wajib, fardu, ya, sama. Hukumnya apa? Alladhi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau kita salat dapat pahala, ya kan? Tapi kalau tidak salat dosa. Nah, ini berarti hukmul fardhi, kalau kamu melaksanakan atau melakukan dapat pahala. Kalau tidak, ini tulis dosa. Ini namanya apa? Fard. Oke. Al-wajib Syekh sama. Al-wajib sama. 1. Ini dari ahkam syariah, ya. Yang kedua al-mandub. Al-mandub itu yang di dalam istilah juga namanya sunnah. Sunnah atau mandub. Mandub artinya apa mandub? Mandub itu Rasulullah suruh kita melakukan ini biar dapat pahala. Melakukan ini. Ayo ikut ini, ikut ini. Ini yang namanya sunnah juga. Namanya mandub juga, ada yang bilang juga sunnah. Hukumnya apa itu sunnah? Tadi lihat wajib. Kalau kamu melaksanakan tersebut pasti dapat pahala. Kalau tidak, tulis dosa. Berarti wajib kamu harus melakukan. Al-mandub yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Al-mandub itu sunnah. Kita bilang sunnah. Saya kasih contoh sunnatul dhuhri. Sunnah dhuhr. Kalau saya salat 2 rakaat sebelum salat dhuhr, itu dapat dosa. Dapat pahala atau tulis pahala. Kalau tidak ada dosa. Tapi kita harus tambah cari pahala. Itu beda sama tadi. Tadi itu kalau kamu melaksanakan dapat pahala. Kalau tidak, tulis dosa. Ini enggak. Kalau kamu melaksanakan dapat pahala. Kalau tidak ada. Ini namanya mandub atau sunnah. Oke. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Al-muharram itu lawang wajib. Al-wajib kalau kamu melaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dapat kalau al-wajib kalau melaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dosa. Al-muharram ini kebalik. Kalau kamu melaksanakan dapat dosa. Kalau kamu tinggalkan atau tidak melakukan itu imtithalan li amrillah dapat pahala. Ini namanya al-muharram. Berarti jadi 3. Yang pertama fardu. Seharus kita bilang lawannya di bawahnya langsung. Tapi bisa al-fardu wa al-mandub sunnah wa al-muharram yang haram.
Oke. Ar-rabi' al-makruh. Itu makruh, tidak suka. Namanya makruh, tidak suka. Oke. Hukumnya apa? Ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau dia tinggal tapi maksudnya karena Allah Ta'ala biar saya malah dekat kepada amal yang baik, amal yang saleh. Itu kalau dia tidak melakukan fikirannya seperti itu dapat pahala. Tapi kalau dia melakukan itu di dalam syariah tidak suka. Contoh, saya kasih contoh. Contoh yang sesuai Indonesia. Bibis untuk laki-laki, bibis berdiri. Kemarin kita sudah jelaskan. Kalau dia sampai kena bajunya itu haram, jadi haram, tidak boleh. Tapi kalau dia seperti bilang Pak Ustadz pakai sarung, kalau dia bibis berdiri tidak kena sarungnya, itu makruh. Makruh. Ini minum sunnah minum, kita minum duduk. Kalau mau minum harus duduk. Tapi kalau berdiri makruh, bukan haram. Bukan haram. Berarti kalau minum, saya lagi berdiri minum, itu tidak dapat dosa. Tapi Rasulullah tidak suka, sahabat, ulama itu tidak suka tersebut. Ya. Al-makruh wa huwa ma yusabu ala tarkihi. Tapi kalau dia ikut sunnah duduk, dapat pahala atau tidak? Dapat sudah. Jadi dapat pahala. Khamisuha al-mubah. Al-mubah itu bebas. Bebas itu la yusabu ala tarki wala fi'la wala yu'aqab. Tidak ada dosa, tidak dapat pahala, juga tidak ada siksa karena dia melakukan. Ini namanya mubah. Siapa yang bisa kasih contoh mubah seperti apa? Seperti makan. Makan, minum, ini mubah. Saya Syekh, saya mau makan banyak hari ini. Ya mubah, boleh terserah. Terus tapi dokter bilang gini, kalau saya makan itu jadi untukmu. Seperti orang yang sakit gula, dokter bilang sama dia, kalau kamu minum seperti soda, kasih contoh ya. Minum soda, gulamu bisa tinggi sampai kamu mati atau meninggal. Berarti dia haram, tidak boleh minum soda. Tapi yang lain itu mubah. Haram itu tadi untuk orang yang tersebut aja, karena kalau dia minum pasti mati. Orang lain mubah, boleh, yang sehat tidak ada masalah. Oke, al-mubah itu saya punya, alhamdulillah Syekh punya rezeki, mau setiap hari ganti makan. Ini mubah, terserah. Tapi di dalam riwayat Rasulullah saat makan di dalam satu waktu satu lauk bahasa Indonesia, satu lauk sama nasi. Saya mau ayam sama ikan sama bahasa Indonesia itu yang dari laut berapa macam, boleh atau tidak? Ini mubah, boleh, silakan. Terus masuk di mubazir. Ya, mubazir kalau kamu tidak makan. Saya beli ikan, beli daging, beli ayam, beli itu dari laut yang mahal. Namanya apa? Enggak tahu. Walhasil. Semuanya tapi waktu makan sedikit. Yang sisa buang. Itu haram. Mubazir. Masuk di mubazir. Tapi enggak. Saya beli semuanya makan. Sampai habis. Ya mubah. Silakan. Mau makan yang mana silakan. Bagian Syekh, saya mau pakai bagian yang sesuai syariat, tapi yang mahal, yang macam ini jahitnya bagus, itu semuanya mubah. Terus Syekh Sayyidina Umar bajunya sampai ada 40 tampilan itu. Bagaimana Syekh Umar bin Khattab? Saya mau ikut. Ya silakan. Itu mubah. Ya. Mubah itu banyak yang di hidup kita. Terus as-sadis as-sahih. As-sahih itu fil ibadat. Sahih. Salatnya sah atau tidak. Juga ada lawannya al-batil. As-sahih huwa fil ibadat. Ma waqa'a kafiyan fi suqut al-qadha wa fi 'uqud al-mu'amalat ma thabata 'ala mawjib asy-syar'. Sahih itu melaksanakan salat seperti yang dia belajar dalam buku salat, belajar buku fikih.
Sudah, itu sahih. Tapi enggak, ini tidak ikut. Enggak mau ikut secara apa bersih, enggak mau ikut secara wudu, berarti salatnya batal. Lawannya. Jadi lawannya. Al-batil yuradif al-fasih, itu lawan. Al-batil itu batal, lawan yang benar. Jadi kenapa masih bentar ya? Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الباطل ويرادفه الفاسد في الأصح وهو في العبادات ما لم يسقط القضاء. Batil itu dia pergi ke salat tapi bajunya najis. Ada seperti dia lewat di jalan, ada burung kasih kotor ke bajunya. Ini setelah salat dia lihat, wah berarti salatnya batal, harus diulang lagi. Oke. Al-batil. وفي العقود المعاملات juga itu seperti muamalat jual beli, ada yang namanya batil juga. Kadang-kadang syaratnya nikah, cerai, hukum-hukum ada namanya sahih, ada batil atau fasid, sama. Ini tujuh hukum. Yang pertama al-wajib, itu al-wajib hukumnya apa? Dapat pahala. Wajib, itu wajib. Dapat pahala, kamu laksanakan dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Kamu tidak melaksanakan ibadah berarti dapat dosa. Yang kedua sunnah atau al-mandub. Al-mandub itu ma yusabu ala fi'lih. Kalau kamu melaksanakan atau melakukan dapat pahala. Tapi kalau tinggal atau tidak mau melakukan tidak dapat dosa. Ini namanya al-mandub, sunnah. Yang ketiga al-muharram. Haram itu. Kalau kita tinggal karena Allah Ta'ala dapat pahala. Tapi kalau kita melakukan dapat dosa. Al-makruh. Itu makruh. Ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Dia lihat, ulama bilang ini makruh. Dia bilang sudah. Karena ulama bilang makruh, saya tidak melaksanakan. Kita melakukan. Tapi kalau dia melakukan, tidak masalah, tidak haram, tidak masuk di golongan haram, tidak dapat dosa. Makruh namanya, makruh. Ulama tidak suka melakukan makruh. Kenapa? Karena kalau dia bilang ini makruh, di dalam satu waktu dia bisa masuk ke haram. Sampai ulama kalau makruh mereka tidak melakukan. Kenapa Syekh? Mereka takut maju sedikit sampai masuk ke golongan atau ke hal yang haram. Al-mubah itu bebas. Kamu mau ini atau itu, tidak. Mau tinggal, silakan. Mau melakukan, silakan. Itu mubah. Oke. As-sadis, yang keenam, as-sahih. Itu di dalam ibadah namanya ibadah sahih, puasa sahih, salat sahih, jual beli juga. Tapi ulama kasih sahih itu untuk ibadah. Seperti kita bilang sahih, salat sahih, bukan batil. Salat, puasa sahih. Wa fil ibadat, itu di ibadah. Wa amma fil wal batil, as-sabi' al-batil. Yang ketujuh yang batal. Batal itu di al-muamalat. Al-muamalat. Ini ada sahih itu ada dosa atau pahala, Syekh, itu tadi hukum tadi, ini beda. Ini kita faham salatnya sahih. Tapi kalau salatnya sahih artinya dapat pahala, Tapi kalau salatnya tidak sahih, sebab salatnya tidak sahih apa? Dia tidak belajar. Oh, berarti dapat dosa karena dia tidak tanya, tidak belajar sebelumnya. Tapi salat dia nggak tahu, Syekh, dia belum paham agama dari awal, dia melakukan hal yang tersebut yang salatnya jadi batal. Itu karena di situ tidak masalah. Ini harus belajar. Wallahu alam. Ini namanya apa? Al-ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Jadi kita bisa ambil dari sini berapa hukum, bukan berapa hukum, bukan berapa masalah. Mungkin di dalam hidup kita bisa masuk di dalam hukum ini. Lihat,
Ini kalau saya melakukan dapat pahala atau tidak. Kalau saya tidak melakukan dapat pahala atau tidak. Kalau ini mungkin kita bilang contoh ini. Contoh ini wudu. Wudu ini bisa, Syekh, bisa masukkan wudu di dalam hukum-hukum ini yang tadi. Wajib, ya. Kalau kita mau salat, hukumnya wajib. Oh, berarti masuk di hukum yang pertama. Wajib apa? Yusabu ala fi'la wa yu'aqab ala tarki. Tidak boleh kamu salat tidak pakai wudu, haram. Kalau kamu masuk salat tidak pakai wudu, ini haram, dosa. Oke. Syekh, bisa jadi mandub sunnah ini wudu, ya bisa di hal-hal yang saya mau masuk masjid enggak mau salat, mau apa hadir majlis ta'lim, mau apa namanya ini, itu sunnah. Harus kalau wudu dapat pahala, Oke. Syekh, bisa masuk di haram, wudu haram, ya. Kapan itu? Kalau kamu ambil air orang. Oh, berarti haram. Wudu sekarang haram. Wudu sah. Syekh, saya wajah, tangan, semuanya melakukan wudu yang benar. Ya, wudu kamu sah tapi haram karena kamu pakai air. Pakai air orang yang tidak dilarang. Oke, mubah, makruh. Makruh bisa masuk wudu, makruh juga kalau airnya ada syubhat. Al-mubah kapan itu bebas. Saya mau setiap waktu pakai wudu, ya bebas. Sahih itu syaratnya yang kita tadi bilang penuhi syarat-syarat wudu jadi. Oke, ini Syekh tidur bisa masuk hukum-hukum syar'i. Ini ya bisa. Kapan tidurnya wajib? Ya, kalau ada dokter ya, ahli agama Islam bilang sama dia, kalau kamu tidak tidur malam ini, kamu bisa gila. Atau mungkin ada masalah di kepalamu. Dia bilang, saya nggak mau coba, nggak mau tidur. Ini haram. Harus dia tidur. Wajib tidur. Kalau tidak tidur, dosa. Karena dia bahasa Indonesia apa? Sengaja mau jadi gila. Ya. Contoh lagi seperti tadi saya kasih contoh untuk orang yang sakit gula. Ini dokter ahli agama benar bilang sama dia, Pak, ini kamu sudah batasanmu sudah kamu tidak kuat. Kalau besok lagi minum obat ini atau minum soda ini atau makanan ini yang banyak gula, bisa kamu mati. Tapi dokternya ini ahli amanah benar. Kalau dia bilang pasti jadi. Itu jadi makanan tersebut jadi haram sama orang yang ini sakit gula. Nah, itu paham ya? Mudah-mudahan paham hukum ini. Itu tadi tidur ya kan? Yang kedua tidur bisa jadi sunnah. Ya, sunnah seperti yang Rasulullah kasih ngajarin kita caranya, bagaimana waktunya. Oke, bisa tidur jadi haram? Ya, bisa. Saya barusan datang dari luar. Biasa kalau saya tidur atas atau masuk ke tiduran langsung tidur. Saya orang yang kalau tidur tidak bisa bangun setelah 2 jam, 3 jam. Berarti kalau saya tahu diri sendiri, ini saya masuk rumah jam 11. Bilang, oh zuhur masih jauh, saya tidur. Tapi saya tahu diri sendiri, kalau saya tidur tidak cukup sampai jam 3 sore. Harus bangun jam 4 atau jam 5. Berarti tiduran sekarang ini haram. Kenapa? Karena yakin kalau kamu tidur tidak bangun lagi. Itu haram. Berarti tinggal salat zuhur, salat asar. Ini haram. Hukum tidur sekarang haram. Oke, mubah itu makruh. Makruh juga. Saya tidak bisa ikut jamaah. Kalau saya tidur tidak bisa ikut jamaah. Berarti itu namanya masuk makruh. Mubah itu yang kita bebas. Mau tidur kapan? Saya kalau ada yang bangunin, ayo Faisal, ayo salat, saya bisa bangun itu. Tapi sampai saya tinggal jamaah atau di akhir waktu tidak ikut sama jamaah, ini makruh. Ya. Mubah yang kita sudah tadi. Ini hukum-hukum syar'i yang kita pelajari. Berarti semuanya bisa masuk.
Tapi siapa yang bilang haram, siapa yang bilang ini makruh, siapa yang bilang ini mubah, itu yang kita harus belajar ilmu agama biar paham kapan mubah, kapan halal, kapan. Ini Syekh dalam syariah boleh saya keluar rihlah sama keluarga. Ya oke. Dalam syariah mubah, boleh, silakan. Tapi kamu sekarang pilih mana? Saya pilih tempat di biasa setiap hari di situ ada maksiat. Ini jadi kamu pergi ke sana haram. Karena sudah yakin setiap hari ada yang haram di tempat tersebut. Pindah tempat lain. Ini kapan paham? Setelah saya paham agama. Oh iya. Setelah yakin juga. Ini ada yang bilang, oh Syekh Faisal jangan pergi ke itu. Di situ ada tempat yang ada bilang Syekh saya sudah pernah pergi ke sana. Enggak. Ini belum yakin. Ya itu masih bebas. Tapi sudah yakin setiap orang pergi ke sana. Saya tanya, Fulan saya mau pergi ke tempat ini. Dia bilang, ya Syekh saya Fulan pergi ke sana. Jadi gini. Fulan pergi ke sana. Satu orang, dua orang. Banyak yang pergi ke sana. Kasih tahu ini tempatnya dari jam gini atau dari waktu itu bisa ada haram yang mereka melakukan yang haram. Ini jadi hukumnya haram. Al-wudu ini bisa masuk di hukum-hukum tadi. Sudah cukup atau lanjut? Kita belum masuk ke wudu. Lanjut, Syekh. Tapi kita bilang setengah jam. Mereka ntar lihat Syekh Faisal ini bohong. Kenapa bilang setengah jam tapi lebih? Oke, mungkin kita masuk al-fardu ini kata fardu. Al-fardu juga seperti tadi saya bilang ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kita nanti belajar ada bab khusus fardu kifayah. Al-furudul wudu. Al-wudu ada wudu, ada wudu. Al-wudu ismun li ghasli ba'dil a'dha. Ismun li ghasli ba'dil a'dha. Cuci apa bahasa Indonesia bisa namanya di sini membasuh ya, membasuh wajah atau tangan, kaki sama kepala itu namanya apa? Wudu. Namanya wudu. Al-wudu. Al-wudu itu ma'khudun minal wada'ati wal jamal. Kata wudu itu bahasa Arab ambil dari kata artinya apa? Al-wada'a wal jamal. Apa itu al-wada'a wal jamal? Kalau Indonesia bilang perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Tapi itu wajahnya kayak cerah atau apa? Kayak seperti cahaya. Itu artinya wudu. Sampai di dalam bahasa Arab bilang wadhi'ul wajh. Wadhi'ul wajh. Wajhnya apa? Bahasa Indonesia bilang apa? Mencerah ya kan? Mungkin seperti itu. Wadhi'ul wajhi. Sifat Nabi Muhammad SAW sampai ulama bilang ka'anna wajhahu qamar. Wajahnya seperti bulan. Itu mencerah ya kan? Mencerah ya kan? Enggak ada yang bilang ya atau tidak. Iya, sih. Ya, oke. Mencerah. La ilaha illallah. Itu al-wudu, ma'khudun min al-wada'a. Kenapa? Karena orang yang setiap hari wudu, artinya dia setiap hari salat. Jadi wajahnya mencerah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu biar kita kalau kita mau wajah kita ada cahaya atau itu tambah wudu. Apalagi kalau qiyamul lail di dalam kondisi ikhlas. Jangan cari kalau kamu bangun qiyamul lail karena biasa yang qiyamul lail pagi-pagi wajahnya mencerah sekali. Dia lihat, wah ini fulan luar biasa. Kenapa? Dia orang biasa aja. Tapi wajahnya mencerah. Dia baca di buku yang qiyamul lail bisa wajahnya jadi mencerah. Bilang ya oke, saya qiyamul lail biar dapat itu. Ini berarti bangun ini bukan karena Allah Ta'ala. Bahaya. Harus cari yang bagus. Oke, la ilaha illallah. Niat yang bagus.
ma'khudun minal wada'ati wal jamal wa islahan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Itu namanya wudu. Wa hiya al-husn wal jamal. Al-awwal wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusah bi niyyah makhsusah. Ada niyyah makhsusah, ada niyyah khusus. Kalau saya membasah wajah aja, itu tidak bilang wudu karena basah wajah aja. Tapi ini enggak, maksud saya mau salat, basah wajah, tangan, usap kepala sama kaki, ini namanya wudu. Niat saya ada, berarti ada niat khusus. Kalau tidak ada, tidak masuk. Wal ma'na anna al-furud ay al-arkan allati la tatahaqqaq mahiyat al-wudu illa biha. Al-furud itu seperti tadi bilang. Kalau tidak ada, berarti ibadahnya tidak sah. Saya mau wudu tapi ketinggalan membasah wajah atau tangan atau kaki, itu wudunya masih tidak sah, tidak boleh salah. Oke. Terus Syekh tidak sah karena dia tidak paham, itu masalah lain, tapi aslinya wudunya tidak sah. Kenapa dia tidak paham? Ya, kita harus ngajarin. Kenapa dia enggak mau? Ini beda sama yang tadi. La ilaha illallah. Yang pertama an-niyah. Furudul wudu itu yang wajib. Kalau kamu mau wudu, yang pertama wajib apa? Niyah. Ya, mungkin yang semuanya ikut masih ingat waktu kita belajar hadis pertama di Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu bin niyyah. Seluruh membuat harus ada niat. Niat kita apa? Berarti wudu masuk, salat wudu, salat masuk, ibadah masuk, niatnya. Seluruh ibadah harus ada niat. Innamal a'malu, ini hadis. Itu sebab ulama bilang hadis ini bagian sebaru dari ilmu agama. Hadis innamal a'mal binniyat. Karena lihat, saya mau salat duha, ini niat, harus ada niat, usalli sunnat duha. Harus saya masuk masjid tapi mau tahiyatul masjid aja, beda. Berarti saya bilang harus niat duha. Biar beda duha sama sunnat tahiyatul masjid. Saya mau masuk masjid biar janazah aja, berarti niat. Ini harus niat. Saya masuk masjid nunggu fulan bilang sama saya, insya Allah saya ketemu sama kamu di masjid, tapi saya datang awal waktu atau sebelum atau setelah salat fardu saya masuk masjid. Niatmu apa? Niat saya tunggu fulan sambil dia datang. Kalau kamu masuk masjid kasih niat i'tikaf dapat pahala. Tapi kalau kamu enggak nunggu 1 jam, 2 jam, biar nunggu fulan, tidak ada pahala. Kamu tetap nunggu fulan. Itu innamal a'malu binniyat. Berarti di dalam madhab Imam Syafi'i, setiap amal yang kita belajar harus ada niat. Bai', syira, jualan, ini jual beli harus ada niat. Nikah, talak, muamalah itu semuanya sama suami istri itu harus niat. Qadhi itu qadha, terus niat. Ya, niat itu rukun yang pertama di mazhab Imam Syafi'i. Juga yang lain juga ada. Wa syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu apa, Syekh? Ya, itu saya mau melakukan ibadah. Tapi saya berangkat dari rumah ke masjid. Itu niat, Syekh. Itu bukan niat. Ini namanya azm. Azm. Kenapa azm, Syekh? Ulama bilang qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, waktu saya mulai takbiratul ihram itu niat. Sebelumnya itu namanya azm. Karena niat di awal kerjaan atau amal yang kita mau melakukan. Wudu, berarti Syekh, saya dari rumah pergi bilang masuk toilet atau tempat wudu laki-laki di masjid. Itu apa? Itu bukan niat. Niatnya waktu saya buka keran air, mulai cuci tangan pertama, itu mulai niat dari situ. Sebelumnya namanya apa? Sebelumnya namanya azm. Ada sebelum lagi? Ya, ada sebelum. Namanya apa? Khatir.
Khatir itu. Yang bahasa Indonesia khawatir ya kan namanya khawatir. Tapi satu khatir. Apa itu khatir? Saya duduk di sini. Di dalam hati saya bilang, sudah saya mau mendirikan masjid. Itu masih namanya apa? Khatir. Kenapa bisa berubah? Setelah saya bilang mau ke masjid, ada telepon. Syekh Faisal, kamu lagi di mana? Saya di rumah mau siap-siap masjid. Enggak, sebentar, saya mau datang. Atau saya mau ketemu sama kamu sebelum masuk masjid. Berarti bisa berubah. Azm juga bisa berubah. Saya keluar dari masjid, dari rumah, mau ke masjid. Ada telepon juga. Faisal, kamu di mana? Saya mau ke masjid sekarang, sudah di jalan. Enggak, saya butuh dari kamu ini 2 menit aja sebelum masuk masjid. Mau apa? Dulu sudah selesai. Itu berarti azmnya masih sebelum. Tapi niat salat di awal kerjaan, di awal mulai salat. Allahu Akbar. Kalau ada yang bicara sama kamu atau telepon atau tidak bisa jawab karena kamu sudah masuk. Niat itu di awal kerjaan. La ilaha illallah. Wa mahalluhal qalb. Pasti niat itu mahalluha tempatnya hati. Niat di dalam hati. Waktu saya masuk mau cuci tangan biar wudu, di dalam hati niat, di dalam hati saya niat saya mau wudu salat untuk salat. Sudah, itu niatnya dapat. Syekh, seharusnya saya bilang nawaitu fardhal wudu li salati. Itu tambahan. Yang penting di dalam hatimu. Kamu sudah ada atau tidak? Seperti itu. Ya, sudah ada. Ayo, oke. Wa amma hukmuha fal wujub ghaliban. Itu dalam apa? Sesuai hukum tadi. Kamu mau melaksanakan hukum yang haram atau mandub atau makruh, ya kalau haram ini berarti niatmu haram. Kalau tidak, ya tapi ini wajib. Seperti salat, seperti puasa, seperti wudu, ibadah, ini wajib ada niat. Ini kenapa wajib? Ini lihat yang orang rejim makanan itu tidak boleh makan. Dokter bilang sama dia jangan makan atau makan sampai jam 8. Dari jam 8 sampai itu tidak boleh makan. Ini berarti seperti puasa tapi niatnya bukan puasa. Wa mahalluhal qalb ya, tempat niat itu hati. Kita enggak tahu niatnya apa. Kita lihat orang lagi salat tapi niatnya apa enggak tahu. Sampai Rasulullah bersabda, "Rubba qatilun baina as-saffain, Allahu a'lam bi niyyati." Ada beberapa orang yang dibunuh fi sabilillah. Tapi niatnya dalam apa kita enggak tahu. Rasulullah bilang seperti itu. Bahaya sekali ya kan? Bahaya benar-benar. Kenapa bahaya? Karena kalau niat kamu tidak bagus, walau kamu di baris pertama di masjid baca Al-Quran, itu bisa amalmu semuanya hilang. Syekh, kamu buka halaqah ini untuk apa? Ya, niatmu apa? Kalau niat jelek ini berarti kerjaan ini setiap hari pagi, siang, dan ngajarin orang lain. Kalau niat saya jelek, na'udzubillah, nasallahu salamul afiyah, berarti itu kerja atau pahala tidak ada pahala. Amalmu hancur. Salatmu, niatmu apa? Biar mereka bilang saya orang salat. Berarti selama waktu kamu melaksanakan ibadah di dalam niat tersebut, apa namanya ini? Bahalamu tidak ada. Hadis ini hadis Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Wa minha awal ibadat wa zamanuha, itu waktu niat kapan? Itu awal ibadah. Awalnya. Tidak ada di akhir, tidak di tengah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa setelah makan, setengah makan, bilang, oh belum bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa. Tapi niat, kalau bilang, oh tadi saya tidak niat. Kenapa? Karena setelah saya mati HP, tidak bilang nawaitu atau di dalam hati tidak. Langsung saya pegang tangan kayak sudah salah. Ini berarti kamu harus ulang lagi dari awal. إلا الصوم أول العبادات إلا الصوم. وقال بعضهم الصحيح أن فيه عزم قام مقام النية وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي. Niat itu beda. Saya mau salat,
Salat niatnya seperti tadi saya bilang awal. Tapi mau puasa bisa dari awal malam. Dari waktu buka puasa. Buka puasa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Di orang awam kita bantu orang awam bilang wa ala saumi ghadin insyaallah nawaitu. Besok saya niat puasa juga. Jadi sudah masuk niatnya sudah bagus. Itu madhab Imam Syafi'i. Wa takhtalif bi ikhtilaf al-manwi. Wa syurutuha sittah. Niat itu ada syarat. Syaratnya apa? Islamun nawi. Yang melakukan niat itu muslim, harus muslim. Biar terima. Wa tamyizihi, anak kecil itu tidak. Wa ilmun bil manwi, saya mau melakukan apa? Wa adamul munafi, tidak ada bentruk atau yang batalkan itu. Wa adam ta'liq qat'iha bi syai', saya nawaitu usalli fardhu dhuhr, tapi kalau ada fulan datang saya batal, itu tidak boleh, niatnya sudah batal ibadahnya. Dia dari awal bilang saya masuk masjid bilang usalli fardhu dhuhr di dalam hatinya. Nawaitu salat fardhu dhuhr. Kasih syaratnya apa? Kalau ada yang datang saya jadi imam atau jadi makmum, atau kalau ada telepon saya bisa angkat telepon atau batalkan salah. Ini berarti salah, niatnya batal. Wa adam taraddud fi qat'iha, ragu. Ini enggak ada taraddud. Wa maqsud niyah, ini kita masih di niyah. Maksud niyah, maksudnya apa? Tamyiz al-'adah 'an al-ibadah. Seperti tadi saya kasih contoh. Tamyiz, biar berbeda di antara ada dan ibadah. Kita seperti contoh tadi, saya masuk masjid. Masuk masjid nunggu suatu atau nunggu siapa. Terus kalau ada niat dapat pahala i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid. Saya mau nunggu fulan, pas seperti tadi, nunggu fulan. Tapi saya lihat tidak ada tempat, juga fulan belum datang, tidak bisa masuk rumah. Saya pergi ke musalla atau masjid. Waktu masuk masjid bilang aja di dalam hati atau ucapan boleh. Talaffuz biha sunnah dalam madhab Imam Syafi'i. Bilang nawaitu al-i'tikaf fil masjid hatta ya'ti fulan. Saya niat saya i'tikaf di masjid sampai fulan datang. Itu dapat pahala. Setelah 5 menit setelah 5 menit saya baru masuk masjid, ada fulan telepon, "Syekh, saya sudah ada di rumah, silakan." Ya, dapat pahala untuk 5 menit. Saya nunggu 1 jam, 2 jam, itu juga karena dari awal niat saya i'tikaf. Tapi enggak, kalau saya masuk aja nunggu sampai fulan datang, ini biasa, jadi dudukannya biasa. Wallahu a'lam. Sudah cukup. Ats-tsani ghaslul wajhi, itu insyaallah minggu depan kalau kita sehat. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Hafizakumullah. Jazakallah khair, Syekh.